Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Ramadhani NIM 21110110060 kelas 5B. Di video kali ini saya akan menyampaikan terkait pencegahan demam rematik pada anak. Pertama-tama perlu kita ketahui apakah demam rematik itu? Demam rematik adalah penyakit peradangan yang timbul sebagai komplikasi dari infeksi pada tenggorokan yang tidak diobati atau tidak ditangani dengan baik. Peradangan tersebut kemudian terjadi pada sendi, jantung, otak, dan kulit. Penyebab dari demam rematik pada anak yaitu infeksi tenggorokan akibat bakteri Streptococcus tipe A. Pada anak normal, saat tubuh terinfeksi oleh bakteri, maka kekebalan tubuh akan menghasilkan antibodi yang bertugas untuk menyerang bakteri masuk. Namun, pada kasus ini, antibodi tersebut justru menyerang tubuh yang sehat karena salah mengenali bakteri yang masuk. Lalu, untuk tanda dan gejala anak dengan demam rematik yaitu yang pertama, demam tidak terlalu tinggi, sekitar 38 derajat Celcius. Yang kedua, sendi bengkak, nyeri tekan, dan nyeri sendi terutama pada lutut dan pergelangan kaki. Yang ketiga, terdapat nodul atau benjolan di bawah kulit. Yang keempat, anak akan mengalami kelemahan. Perjalanan penyakit demam rematik dibagi menjadi 3 stadium. Stadium yang pertama yaitu infeksi saluran nafas atas dengan keluhan demam, batuk, rasa sakit sakat menelan, dan infeksi ini berlangsung 2-4 hari dan dapat sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan. Stadium yang kedua yaitu disebut dengan periode laten karena masa antara infeksi dengan permulaan tanda dan gejala demam rematik dan ini berlangsung 1 hingga 3 minggu. Untuk stadium yang ketiga yaitu mulai dengan fase akut demam rematik. Dengan ditemukan tanda dan gejala peradangan umum seperti demam yang tidak terlalu tinggi, anak mengalami lesu dan pucat, anak mengalami gangguan makan akibat berat badan turun drastis, dan anak akan mengalami nyeri pada persendian. Serta timbul tanda dan gejala yang lebih spesifik yaitu sendi-sendi besar seperti lutut, pergelangan kaki, siku, pergelangan tangan akan terasa sakit. Gejalanya berupa bengkak, nyeri tekan, dan terjadi gangguan fungsi persendian pada anak. Perawatan anak dengan demam rematik yaitu melalui 2 pendekatan, perawatan menggunakan obat dan perawatan di rumah. Untuk perawatan menggunakan obat diantaranya yaitu menggunakan antibiotik, yang mana antibiotik akan diresepkan oleh dokter untuk mengurangi bakteri Streptococcus pada anak, sehingga dapat mencegah komplikasi lebih lanjut. Perawatan obat yang kedua yaitu menggunakan obat antiinflamasi. Perawatan ini untuk mengurangi pembengkakan yang terjadi pada otot jantung anak, serta berguna sebagai obat anti nyeri sendi. Sedangkan untuk perawatan di rumah yaitu istirahat di tempat tidur selama 2-12 minggu selama anak mengalami demam rematik. Namun tergantung dengan tingkat keparahan penyakit anak serta keterlibatan persendian dan jantung. Berdasarkan penjelasan tadi, maka perlu dilakukan pencegahan penyakit demam rematik pada anak, yaitu dengan cara yang pertama, memberikan pengertian kepada anak agar tidak bersentuhan dengan orang yang sakit. Yang kedua, mengajarkan anak terbiasa untuk mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Yang ketiga, membiasakan anak untuk tidak berbagi barang pribadi dengan orang lain seperti peralatan makan. Yang keempat, mengajari anak menutup mulut dengan tangan atau sapu tangan ketika batuk atau bersin. Kelima, menganjurkan anak untuk menggunakan masker saat berpergian keluar rumah dan berinteraksi dengan pengidap influenza atau radang tenggorokan. Kesimpulannya, penyakit demam rematik merupakan masalah yang serius dan perlu penanganan secara menyeluruh dan tuntas. Demam rematik yang tidak diobati atau kurang diobati akan berisiko mengalami jantung rematik pada anak. Itu tadi penjelasan dari saya mulai dari pengertian, penyebab, tanda dan gejala, perjalanan klinis, serta pencegahan dari demam rematik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.